Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Stella Salim, dan saya harap kita semua sehat pada masa pandemi ini. Pada video ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 mata kuliah Bahasa Indonesia yang terdiri dari saya sendiri, Brigita, Rindu, Kevin, dan juga Yanes, akan mempresentasikan materi tentang paragraf. Pertama sekali, saya akan menjelaskan latar belakang dari presentasi ini. Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan masyarakat, bangsa, maupun negara. Setiap negara mempunyai sistem pendidikan tersendiri dengan berbagai aturan dan kewajiban, termasuk di Indonesia. Salah satu mata pendidikan yang sering kali diremehkan adalah mata pendidikan bahasa Indonesia. Padahal, pendidikan bahasa Indonesia adalah pengetahuan yang sangat penting dan wajib dikuasai oleh seluruh pelajar dan seluruh warga negara Indonesia. Baiklah, kita akan mulai dari dasarnya, yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pikiran yang lebih luas daripada kalimat. Paragraf merupakan himpunan dari beberapa kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menjelaskan sebuah pikiran utama. Melalui paragraf itu, gagasan menjadi jelas oleh uraian tambahan yang bertujuan untuk menonjolkan pikiran utama secara lebih jelas. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi suatu paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan dari paragraf tersebut. Berikut ini adalah contoh paragraf yang baik dan benar. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Bagi penulis, ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Sementara itu, bagi pembaca, ide pokok adalah penuntun dalam memahami isi paragraf karena di kalimat topiklah inti informasi yang disampaikan oleh penulis. Lalu, salah satu kalimat dalam paragraf adalah kalimat topik, sedangkan kalimat lainnya merupakan pengembangan yang berfungsi untuk memperjelas atau menerangkan kalimat topik. Sekarang kita akan memasuki tentang gagasan utama dan kalimat topik. Gagasan utama dan kalimat topik adalah inti permasalahan yang terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan, sehingga juga sering disebut dengan gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik yang berfungsi untuk memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf tersebut. Bagi penulis, kalimat topik berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol terhadap permasalahan yang akan dibicarakan di paragraf. Dengan kata lain, kalimat topik berfungsi sebagai pemberi arah terhadap semua permasalahan yang dituliskan di dalam suatu paragraf. Bagi paragraf itu sendiri, kalimat topik berfungsi sebagai sandaran bagi kalimat-kalimat penjelas di dalam paragraf tersebut. Untuk membuat sebuah paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas, dan hal ini dilakukan untuk menjelaskan gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik secara cermat. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan ke dalam kalimat topik dapat terletak di bagian awal dan akhir, tengah, dan dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama itu mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan oleh beberapa penjelas. Yang kedua, penjelas merupakan kalimat yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas dikemas dalam kalimat topik merupakan kalimat yang lugas dan efektif. Dan yang terakhir itu ada kalimat yang dituliskan harus saling berhubungan dalam sebuah paragraf. Yang selanjutnya adalah struktur paragraf. Berdasarkan fungsinya, kalimat yang membangun paragraf pada dasarnya adalah kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi ide pokok dengan ciri-ciri, mengandung permasalahan yang dapat dirinci dan diuraikan lebih lanjut, dan merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri tanpa penjelas, dan juga mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Dan yang terakhir adalah dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frase transisi. Adapun kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama paragraf. Ciri-ciri kalimat penjelas adalah
seringkali merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi artinya. Arti kalimat penjelas terkadang akan jelas apabila telah dihubungkan dengan kalimat lain dalam suatu paragraf. Dan juga pembentukan kalimat penjelas sering memerlukan kata sambung dan frase transisi. Dan yang terakhir adalah isi dari kalimat penjelas adalah rincian, keterangan atau penjelasan, contoh, dan data tambahan lainnya yang bersifat mendukung kalimat topik. Dalam paragraf, tingkat keeratan hubungan antara kalimat penjelas dan kalimat topik berbeda-beda. Ada kalimat penjelas yang langsung menjelaskan kalimat topiknya, dan ada pula yang tidak secara langsung. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topik disebut dengan kalimat penjelas langsung atau mayor. Sedangkan kalimat yang tidak menjelaskan kalimat topik secara langsung disebut dengan kalimat penjelas tidak langsung atau minor. Dalam membuat paragraf, perlu diperhatikan hierarki ini. Kalimat topik harus selalu diikuti oleh kalimat penjelas langsung. Seandainya perlu kalimat penjelas tidak langsung, maka tempatnya harus sesudah kalimat penjelas langsung. Sebuah tulisan dapat disusun menurut urutan dari yang umum menuju khusus atau dari yang khusus menuju umum. Dalam keseluruhan tulisan itu, ada bagian pembuka atau ancang-ancang, bagian isi atau penjabaran, dan bagian penutup. Pada keseluruhan bagian karangan, ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Apakah rambu-rambu yang dimaksud? Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi paragraf. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang baik yang akan saya bahas adalah dasarnya, yaitu kesatuan dan kepaduan paragraf. Yang pertama adalah kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan oleh penulis. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama tersebut. Dalam gagasan tambahan tersebut tidak boleh terdapat unsur atau informasi yang tidak berhubungan dengan gagasan pokok. Dengan kata lain, informasi dalam paragraf hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Nah, yang kedua adalah kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu akan dijelaskan oleh teman saya Rindu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kepaduan paragraf. Nah, jadi paragraf bukanlah merupakan kalimat-kalimat yang berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat-kalimat yang saling berhubungan, sehingga pembaca dapat dengan mudahnya memahami dan mengikuti alur pemikiran si penulis tanpa hambatan akibat adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Kepaduan paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi baik gramatikal maupun leksikal. Adapun contoh alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan dalam kepaduan paragraf ini. Yang pertama kata transisi, yang kedua referensi, yang ketiga substitusi, yang keempat elipsis, yang kelima sinonim, yang keenam antonim, yang ketujuh hiponim, yang kedelapan kemeroniman, yang kesembilan repetisi, yang kesepuluh kelengkapan dan ketuntasan, yang kesebelas keruntutan, dan yang kedua-belas konsistensi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Jadi, kata transisi merupakan penghubung atau konjuktor yang berfungsi untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Ketepatan menggunakan kata transisi berpengaruh terhadap ketegasan informasi. Gagasan-gagasan dalam kalimat yang sama dapat memunculkan informasi yang berbeda karena perbedaan penggunaan kata transisi. Nah, sekarang saya ingin membacakan salah satu contoh dari hubungan yang menyatakan tambahan kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Pesan yang diusung dalam upacara tradisional Longkangan ini adalah pentingnya berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta memberikan kenikmatan dan kesejahteraan. Di samping itu,
Upacara tradisional ini dimaksudkan untuk mengenang jasa leluhur yang telah merintis permukiman bagi para pelaku upacara. Mereka takut atau merasa terancam oleh bencana yang bersumber dari kemarahan yang maha kuasa atau roh leluhur jika tidak melakukan upacara. Nah, jika diperhatikan dari contoh yang telah saya bacakan, terdapat informasi tambahan yang diawali dengan kata transisi, yaitu di samping itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan yang menyatakan pertentangan. Pada paragraf ini, sebuah pernyataan keadaan atau peristiwa yang dinyatakan setelah ungkapan penghubung antar kalimat menunjukkan keadaan yang berlawanan dengan pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, pada paragraf ini biasanya menggunakan kata transisi seperti akan tetapi, namun, bagaimanapun juga, walaupun demikian, sebaliknya, biarpun, dan meskipun demikian. Nah, selanjutnya saya ingin membacakan salah satu contoh dari hubungan yang menyatakan pertentangan. Arsitektur suatu daerah akan mengalami perubahan jika terjadi perubahan pada unsur kebudayaan yang lain. Bahkan, sebagai bentuk kebudayaan yang paling konkret, arsitektur merupakan bentuk kebudayaan yang paling rentan berubah. Namun, perubahan suatu kebudayaan tidak terjadi secara spontan dan menyeluruh. Perubahan arsitektur akan berlangsung secara bertahap dan parsial. Dalam perubahan itu ada bagian yang tetap, tetapi ada pula bagian yang mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi, baik alam maupun lingkungan. Nah, dari contoh yang telah saya bacakan, terdapat informasi yang menentang. Nah, informasi yang menentang itu diawali dengan kata transisi namun. Dengan demikian, informasi tersebut menentang informasi yang berada pada gagasan utama yang terdapat dalam kalimat topiknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan yang menyatakan perbandingan. Dalam hubungan perbandingan ini, suatu keadaan atau peristiwa yang telah disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan pembandingan dari pernyataan atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, pada ungkapan ini biasanya menggunakan kata transisi seperti sama halnya, seperti, dalam hal yang sama, dalam hal yang demikian, sebagaimana halnya, dan begitu juga dengan. Nah, selanjutnya saya ingin membacakan salah satu contoh dari hubungan yang menyatakan perbandingan. Meski berdiri di dua bagian dunia yang berbeda, dua orang itu tetap berada di atas tanah. Keduanya tidak melayang di angkasa. Gaya gravitasi yang menyebabkan keduanya tetap berpijak di tanah. Begitu juga dengan laut yang mengelilingi bumi. Airnya tidak tumpah. Gaya tarik bumi yang tidak terlihat menyebabkan laut tetap berada di bagiannya. Nah, jadi dari contoh yang telah saya bacakan, terdapat dua informasi yang menunjukkan makna perbandingan. Dua informasi yang dimaksud itu diantarai dengan kata transisi, yaitu begitu juga dengan. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang hubungan yang menyatakan akibat atau hasil. Dalam hubungan ini, suatu keadaan atau peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan akibat atau hasil dari keadaan, pernyataan, atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi pada hubungan ini biasanya menggunakan kata transisi seperti oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, maka, dan akibatnya. Nah, sekarang saya ingin membacakan salah satu contoh dari hubungan yang menyatakan akibat atau hasil. Pesan yang diusung dalam upacara ini adalah bahwa dalam perjalanan hidupnya manusia selalu mendapatkan ancaman dari kekuatan jahat yang bisa merusak atau menghancurkan hidupnya. Kekuatan jahat ini harus disingkirkan atau diusir agar tidak membawa bencana. Oleh karena itu, manusia harus berusaha menyingkirkannya dengan cara memohon kepada Tuhan agar terhindar dari ancaman tersebut. Nah, jadi dari contoh yang telah saya bacakan, terdapat hubungan antar informasi yang menunjukkan makna hasil atau akibat. Pernyataan yang diungkap dalam kalimat tersebut diawali dengan kata transisi, yaitu oleh karena itu, yang merupakan akibat dari pernyataan yang dituangkan dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang hubungan yang menyatakan waktu. Dalam hubungan yang menyatakan waktu ini, suatu keadaan atau peristiwa disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan waktu terjadinya keadaan atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, pada hubungan ini biasanya menggunakan kata transisi seperti sementara itu, segera, beberapa saat kemudian, sesudah, dan kemudian. Jadi sekarang saya ingin membacakan salah satu contoh dari hubungan yang menyatakan waktu. Matahari terbentuk sekitar 5 miliar tahun lalu.
Sesudah matahari terbentuk, partikel-partikel lainnya terus berputar mengelilingi matahari seperti pusaran air. Putaran itu berlangsung dari ratusan juta hingga miliaran tahun. Nah, jika diperhatikan dari contoh yang telah saya bacakan, terdapat dua peristiwa yang menunjukkan urutan waktu berlangsungnya. Kedua peristiwa ini dihubungkan dengan ungkapan transisi dengan kata sesudah. Yang terakhir kita akan membahas tentang hubungan yang menyatakan tempat. Hubungan yang menyatakan tempat ini suatu keadaan atau peristiwa yang disebutkan setelah ungkapan penghubung antar kalimat merupakan tempat berlangsungnya keadaan atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Pada hubungan ini biasanya menggunakan kata transisi seperti di sini, di situ, dekat, di seberang, berdekatan dengan, dan berdampingan dengan. Sekarang saya ingin membacakan salah satu contoh dari hubungan yang menyatakan tempat. Alam semesta yang maha luas ini memang tidak terjadi dengan sendirinya. Di sana, ada sebuah titik putih yang kemudian meledak. Selanjutnya muncul partikel debu dan gas yang berkumpul setelah bertebaran. Dari partikel-partikel ini, tercipta alam semesta dan seisinya. Nah, jadi, dari kalimat yang telah saya bacakan tersebut, terdapat ungkapan transisi di mana ungkapan tersebut menyatakan tempat kejadian. Ungkapan di sana mengacu pada suatu tempat awal mula alam semesta ini terjadi. Yang kedua, kita akan membahas tentang referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur di luar bahasa yang dituju oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Referensi dapat ditinjau dari segi maujud yang menjadi acuannya. Dalam kaitan ini, referensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu referensi eksofora dan endofora. Referensi eksofora adalah pengacuan terhadap maujud yang terdapat di luar teks, seperti manusia, hewan, alam sekitar, dan kegiatan lainnya. Sementara itu, referensi endofora adalah pengacuan terhadap maujud yang terdapat di dalam teks. Teks yang biasanya diwujudkan oleh pronomina, baik pronomina persona, demonstrativa, dan komparatif. Jadi sekarang kita akan membahas tentang pronomina persona. Nah, pronomina persona ini biasanya kita kenal sebagai kata ganti orang. Kata ganti orang dibagi menjadi tiga, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama diperuntukkan untuk orang yang sedang berbicara. Kata ganti orang pertama biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang pertama jamak. Kata ganti orang pertama tunggal contohnya itu adalah aku dan saya, sedangkan kata ganti orang pertama jamak contohnya adalah kami. Nah, selanjutnya adalah kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua diperuntukkan untuk orang yang sedang diajak berbicara. Nah, kata ganti untuk orang kedua ini dibagi menjadi dua, yaitu kata ganti orang kedua tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Contoh dari kata ganti orang kedua tunggal ini adalah kamu dan engkau. Sedangkan kata ganti orang kedua jamak adalah kalian. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga diperuntukkan orang yang sedang dibicarakan. Nah, kata ganti orang ketiga ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal dan kata ganti orang ketiga jamak. Kata ganti orang ketiga tunggal contohnya adalah dia, sedangkan kata ganti orang ketiga jamak adalah. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang pronomina demonstrativa. Nah, pronomina demonstrativa ini biasanya kita kenal dengan kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk digunakan untuk menunjuk suatu benda, lokasi, atau tempat, entah itu berjarak jauh maupun berjarak dekat. Nah, contohnya itu ada ini, itu, sana, sini, begini, begitu. Nah, sekarang saya ingin membacakan salah satu contohnya, yaitu banyak orang mengatakan pohon itu angker. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata petunjuk, yaitu kata itu. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang pronomina komparatif. Pronomina komparatif adalah keterkaitan semantis antara satu unsur dengan yang lainnya di rujuknya, serta yang digunakan untuk membandingkan dua hal. Pronomina komparatif merupakan referensi tidak langsung berdasarkan identis atau kesamaan. Nah, adapun contoh dari pronomina ini yaitu sama, persis, identik, serupa, segitu rupa, selain, berbeda,
tidak beda jauh, dan sebagainya. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk mengganti suatu unsur dengan unsur lain dengan acuannya tetap sama dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata seperti frasa atau klausa. Dalam paragraf, penyulihan seperti itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata atau ungkapan. Penyulihan dapat dimunculkan karena adanya pertalian gramatikal yang kuat sehingga tercipta pertalian semantik. Dalam paragraf bahasa Indonesia, hal ini perlu direalisasikan untuk menciptakan pemahaman yang utuh bagi pembaca atau pendengar. Dengan penyulihan, paragraf tidak terkesan monoton karena terhindar dari pengulangan bentuk yang sama. Selain itu, penyulihan juga dapat dimanfaatkan untuk memperjelas atau mempertegas. Yang keempat adalah elipsis. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui oleh konteks sebelumnya. Pada dasarnya, elipsis dapat disebut dengan substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Unsur-unsur yang biasanya dilesapin adalah nomina, verba, ataupun klausa. Elipsis nominal merupakan pelesapan nomina, baik berupa leksikal maupun frasa. Dalam suatu wacana tulis, yang biasanya dilesapkan adalah unsur yang sama, sehingga dalam klausa atau kalimat selanjutnya tidak dimunculkan lagi. Dalam kalimat majemuk, misalnya, jika terdapat unsur yang sama dan menduduki fungsi yang sama pula dalam kalimat itu, salah satu unsur itu biasanya dilesapkan. Yang kelima, kita akan membahas tentang sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua buah butir leksikal memiliki makna yang sama atau mirip. Sinonim juga dapat dikatakan sebagai ungkapan baik berupa kata, frasa, maupun kalimat. Jika suatu kata yang sinonim tidak mempunyai makna yang mirip atau sama, berarti kesamaannya itu terletak pada kandungan informasinya. Kesinoniman ini dapat menjadi sarana membangun paragraf yang baik. Dengan memanfaatkan bentuk-bentuk yang bersinonim, paragraf yang dibuat menjadi lebih variatif dan tidak terkesan monoton. Nah, pada slide sudah ada contoh dari sinonim. Nah, yang pertama ada binatang yang bersinonim dengan fauna, tanaman bersinonim dengan flora, bohong bersinonim dengan dusta, dan haus bersinonim dengan dahaga. Nah, yang keenam kita akan membahas tentang antonim. Antonim ini adalah kebalikan dari sinonim. Nah, kalau sinonim itu adalah dua leksikal yang memiliki makna yang mirip atau sama, sedangkan antonim adalah dua leksikal yang memiliki makna yang berkebalikan atau hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, pada slide terdapat contoh, yaitu bagus berantoniman dengan jelek, bahagia berantonim dengan sedih, baik berantonim dengan buruk, dan banyak berantonim dengan sedikit. Jadi, antonim itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, oposisi mutlak. Oposisi mutlak merupakan pertentangan makna secara mutlak seperti hidup dan mati. Yang kedua, oposisi kutub. Oposisi kutub merupakan pertentangan tidak mutlak, tetapi bergradasi atau terdapat tingkat makna pada kata-kata tersebut, seperti kaya, miskin, besar, kecil, jauh, dekat, panjang, pendek, tinggi, rendah, terang, gelap, luas, sempit. Nah, yang ketiga, oposisi relasional. Dalam oposisi relasional atau hubungan ini, makna kata-kata yang beroposisi bersifat saling melengkapi. Artinya, kehadiran kata yang satu karena ada kata yang lainnya yang menjadi oposisinya. Tanpa kehadiran keduanya, oposisi ini tidak ada, seperti menjual, membeli, suami, istri, mundur, maju, pulang, pergi, pasang, surut, memberi, menerima, belajar, mengajar, ayah, ibu, guru, murid, atas, bawah, utara, selatan, buruh, majikan. Nah, yang keempat, oposisi hierarki. Makna kata yang beroposisi hierarki ini menyatakan suatu deret jenjang atau tingkatan. Oleh karena itu, kata-kata yang beroposisi ini adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran seperti meter, kilometer, nama satuan hitungan dan penanggalan, nama jenjang kepangkatan seperti prajurit, opsir. Nah, yang terakhir, yang kelima, oposisi majemuk.
Oposisi majemuk merupakan suatu kata yang beroposisi dengan lebih dari satu kata, seperti berdiri dengan kata duduk. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang kehiponiman. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas umum dengan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut dengan superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Kehiponiman dapat dikatakan sebagai hubungan makna leksikal yang bersifat hierarkis antara suatu konstituen dengan konstituen lainnya. Relasi makna terlihat pada hubungan antar konstituen yang memiliki makna yang khusus. Nah, hiponim ini memiliki dua jenis, yaitu hiponim tulen dan hiponim umum. Hiponim tulen ialah perkataan yang mencakupi dua perkataan yang segolongan dengannya. Contohnya, beras dan nasi. Sedangkan hiponim umum adalah satu perkataan yang menjadi kata nama umum seperti rumah teres dan rumah banglo. Nah, adapun contoh hiponim. Nah, kita ambil dari kelas umumnya adalah buah, maka hiponimnya adalah anggur, apel, jeruk. Yang kedelapan, kita akan membahas tentang kemeroniman. Menurut Rahyono, meronim merupakan hubungan hierarkis yang merupakan hubungan bagian keseluruhan. Sedangkan menurut Kusartanti, meronim adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hiponim karena relasi maknanya bersifat hierarkis, namun tidak menyiratkan pelibatan searah, tetapi merupakan relasi makna bagian dengan keseluruhan. Jadi, meronim merupakan klasifikasi hierarkis dalam leksikon yang merupakan relasi makna bagian dengan. Nah, selanjutnya yang kesembilan kita akan membahas tentang repetisi atau pengulangan. Nah, perulangan ini yaitu penyebutan kembali unit leksikal yang sama yang telah disebutkan pada sebelumnya. Nah, perulangan dapat berupa kata, frasa, dan klausa. Nah, jadi di sini saya ingin membacakan salah satu contoh dari repetisi. Dengan komunikasi, kita dapat membentuk saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Dengan komunikasi, kita juga menyuburkan perpecahan, menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, merintangi kemajuan, dan menghambat pemikiran. Nah, jadi pada kalimat tersebut terdapat repetisi, yaitu dengan komunikasi. Yang ke-10, kita akan membahas tentang kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan dan ketuntasan merupakan salah satu syarat untuk paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk menjelaskan atau mendukung gagasan utama sudah terpenuhi. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Dengan begitu, pembaca akan memperoleh informasi secara utuh. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan bahasa berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Ini dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang salah dan tidak valid. Ketuntasan dapat dilakukan dengan klasifikasi, yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Ketuntasan klasifikasi tidak memungkinkan adanya bagian yang tidak masuk kelompok klasifikasi. Yang ke-11, kita akan membahas tentang keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pemikiran si penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasinya. Yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi biasanya kita kenal sebagai sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah bagaimana cara si penulis menempatkan dirinya pada karangan atau paragraf yang telah dibuatnya. Nah, berikut ini merupakan beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangannya. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Dengan sudut pandangan ini, penulis akan terlibat dalam cerita dan seolah-olah bertindak sebagai tokoh cerita. Nah, yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Nah, yang ketiga, sudut pandang pengamat.
Nah, sudut pandang pengamat menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku atau peristiwa yang dialami tokoh. Nah, yang keempat, sudut pandang campuran. Nah, sudut pandang ini merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Dengan sudut pandang ini, penulis mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian bertindak sebagai pengamat yang serba tahu, dan bagian kembali lagi ke sudut pandang orang pertama. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan pembentukan paragraf. Nah, yang pertama, tujuan dari pembentukan paragraf ini memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan pikiran utama yang satu dengan pikiran utama yang lainnya. Yang kedua, pembentukan paragraf bertujuan memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhentian pada akhir kalimat. Jenis paragraf. Berdasarkan fungsinya dan wujudnya, dalam karangan paragraf dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. 3 paragraf itu memiliki fungsi tersendiri yang membedakan satu sama lain. Yang pertama, kita bahas tentang paragraf pembuka. Isi paragraf pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Sebagai bagian yang mengawali sebuah karangan, paragraf pembuka harus dapat difungsikan untuk mengantar pokok pembicaraan, yang kedua menarik minat dan perhatian pembaca, yang ketiga menyiapkan atau menatah pikiran pembaca untuk mengetahui isi sebuah karangan. Yang kedua ada paragraf penghubung. Paragraf ini bertujuan menghubungkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Contoh dan ilustrasi inti permasalahan dan uraian pembahasan adalah isi sebuah paragraf. Penghubung atau paragraf pengembang. Paragraf penghubung atau pengembang berfungsi dalam bagi paragraf untuk yang pertama mengemukakan inti persoalan, yang kedua memberi ilustrasi atau contoh, yang ketiga menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya, yang keempat meringkas paragraf sebelumnya, dan yang kelima mempersiapkan dasar atau landasan bagi kesimpulan. Dan yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Biasanya paragraf penutup berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah didapatkan pada paragraf penghubung. Paragraf ini sering berisi penegasan atau pernyataan kembali tentang masalah-masalah yang diuraikan pada paragraf penghubung agar maksud penulis menjadi lebih jelas jika ada hal-hal yang dianggap sangat penting. Mengingat paragraf penutup dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Penyajian harus memperhatikan hal berikut ini. 1. Sebagai bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Yang kedua, isi paragraf harus berisi simpulan sementara atau simpulan akhir sebagai cermin inti seluruh uraian. Yang ketiga, sebagai bagian yang paling akhir dibaca, hendaknya dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembaca. Dan yang keempat, isi paragraf penutup banyak ditentukan oleh sifat karangan. Syarat pembentukan paragraf. Sama halnya dengan kalimat, sebuah paragraf juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi paragraf yang baik atau efektif adalah sebuah paragraf telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Syarat tersebut diantaranya adalah 1. Kesatuan pikiran. Kalimat dalam satu paragraf menggambarkan pikiran yang saling berhubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu pikiran sebagai pikiran utama. Kesatuan pikiran dalam paragraf berarti adanya hubungan tentang masalah yang menjadi pikiran utama. Kesatuan pikiran dalam paragraf berarti adanya hubungan tentang masalah yang menjadi pikiran utama. Jadi, tidak boleh ada unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan pikiran tersebut. Penyimpangan uraian akan menyulitkan pembaca memahami maksud penulis. Contoh, industri perkapalan siap memproduksi jenis kapal untuk mengganti kapal yang akan dibesi tuakan. Akan tetapi, kemampuan mereka terbatas. Kalau dalam waktu yang singkat harus memproduksi kapal sebanyak yang harus dibesi tuakan, jelas industri dalam negeri tidak mampu. Peningkatan kemampuan ini memerlukan waktu, sebaiknya hal ini dilakukan bertahap. Kalau bentuk peremajaan ini
pemerintah sampai mengimpor dari luar negeri, tentu peluang yang begitu besar untuk industri dalam negeri tidak bermanfaat. Yang kedua ada koherensi dan paduan. Syarat yang kedua harus dipenuhi oleh sebuah paragraf adalah harus mengandung koherensi atau paduan. Paduan itu terjadi apabila hubungan dengan baik. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis karena tidak ada loncatan-loncatan pikiran yang membingungkan. Kepaduan dalam paragraf dapat dibangun dengan cara-cara tertentu dalam penggunaan bahasa berupa repetisi, kata ganti, dan kata transisi. Kemudian ada penggunaan repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata kunci, yaitu kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Kata kunci mula-mula timbul pada awal paragraf, kemudian diulang pada kalimat berikutnya. Pengulangan itu berfungsi memelihara paduan semua kalimat. Yang kedua ada penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah kata-kata yang mengacu kepada manusia atau benda. Untuk menghindari kebosanan, kata-kata yang mengacu kepada manusia atau benda itu diganti dengan kata-kata ganti. Pemakaian kata ganti dalam paragraf berfungsi menjaga kepaduan antara kalimat-kalimat yang membangun paragraf. Kata ganti dapat bertugas menunjukkan kepaduan suatu paragraf. Yang ketiga ada penggunaan kata transisi. Penggunaan kata transisi adalah kata atau fase yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Untuk menjaga kepaduan paragraf, sifat hubungan antar kalimat akan menentukan pilihan kata atau frase transisi yang dipakai dalam paragraf. Teknik pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut diikat oleh satu pikiran utama yang dijelaskan secara terinci oleh beberapa pikiran penjelas. Kalimat-kalimat topik yang merupakan inti gagasan penulisnya itu harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Untuk menyelaraskan kalimat-kalimat dalam paragraf itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan kata-kata transisi yang berupa konjungsi dan ungkapan penghubung antara kalimat. Mengulang sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang satu ada kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Yang kedua ada ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk meyakinkan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Yang ketiga ada definisi. Definisi merupakan persyaratan yang tepat mengenai arti suatu kata atau konsep. Yang keempat ada analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Yang kelima ada pembandingan dan pengontrasan. Pembandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Yang keenam ada sebab dan akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa satu penyebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan suatu akibat. Yang ketujuh ada pembatas satu persatu atau contoh. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Yang ke-8 ada repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingat kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasannya. Yang ke-9 ada kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan.
Cara penempatan pikiran utama. Yang pertama ada pikiran utama pada posisi awal paragraf. Paragraf dimulai dengan mengemukakan pikiran utama yang tertuang dalam satu kalimat. Penjelasan terhadap pikiran utama tersebut diberikan melalui sejumlah kalimat penjelas. Penempatan kalimat utama pada awal paragraf menunjukkan adanya penelaraan pikiran utama yang mudah terbaca oleh pembaca dan dapat mengundang perhatian yang bersangkutan untuk mengikuti penjelasan selanjutnya. Paragraf yang demikian mengikuti cara berpikir deduktif atau dari umum ke khusus sehingga disebut pula paragraf deduktif. Yang kedua, pikiran utama pada akhir paragraf. Pikiran utama sebuah paragraf dapat juga ditempatkan pada akhir paragraf. Paragraf jenis ini disusun dengan lebih dahulu mengemukakan kalimat-kalimat penjelasan, kemudian disudahi dengan kalimat utama yang memuat pikiran utama. Pengembangan pikiran utama dilakukan secara bertahap dan mencapai klimaks pada akhir paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Yang ketiga ada pikiran utama pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama dapat diletakkan pada awal paragraf dan diulang pada akhir paragraf. Maksud pengulangan ini adalah memberikan tekanan pada pikiran utama paragraf dan sebagai penegasan kembali isi pertanyaan yang dikemukakan pada awal paragraf. Kalimat utama yang diulang tidak harus sama dengan kalimat utama yang didapat pada awal paragraf. Pengulangan tersebut dilakukan dengan mengubah bentuk kata-katanya dan struktur kalimatnya, tetapi pikiran utamanya tetap sama. Paragraf yang demikian merupakan paduan paragraf deduktif dan Yang keempat ada pikiran utama pada tengah paragraf, atau biasa disebut juga paragraf ineratif. Merupakan paragraf yang posisi kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Biasanya paragraf ini diawali dengan kalimat penjelas terlebih dahulu, lalu disambung ke kalimat utama dan diteruskan kembali oleh kalimat penjelas. Dengan demikian, pola alinea ini adalah khusus, umum, khusus. Jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat isinya. Isi sebuah paragraf bermacam-macam, bergantung pada maksud penulisnya dan tuntunan konteks serta sifat informasi yang akan disampaikan. Penyelarasan sifat isi paragraf dengan isi karangan sebenarnya cukup beralasan karena telah dijelaskan bahwa kegiatan menyusun paragraf adalah pekerjaan yang termaksud mengarang. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama advertorial yang sering mengisi lembaran koran dan majalah. Paragraf argumentatif, deskriptif, dan eksposirotis umumnya digunakan dalam karangan ilmiah, seperti makalah, buku, skripsi, tesis, disertai dengan laporan. Dalam tulisan ilmiah, ketiga jenis paragraf itu digabungkan menjadi saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Dalam sebuah karangan selanjutnya, secara spesifik jenis paragraf ekspositoris sebagian besar digunakan menulis berita dalam surat kabar, sedangkan jenis paragraf naratif sering dipakai dalam menulis karangan fiksi atau karangan non-ilmiah sebagai cerpen, novel, roman, dan beberapa jenis karya sastra lainnya. Yang pertama adalah paragraf narasi. Pengertian paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik, tetapi tidak memiliki kalimat utama. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan. Cerita utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya, yang dirangkai dalam urutan waktu. Di dalam peristiwa itu ada pula tokoh yang
menghadapi suatu konflik. Berdasarkan tujuannya, narasi dapat dibedakan menjadi yang pertama, narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris berisi penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang, biasanya satu orang. Yang kedua ada narasi artistik. Narasi artistik berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Yang ketiga ada narasi sugestif. Narasi sugestif berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu dan menyampaikan suatu amanat secara berselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Berdasarkan sifat informasi ada narasi yang dapat berubah fakta dan narasi yang berubah fiksi. Contoh narasi yang berisi fakta adalah biografi, autobiografi atau kisah pengalaman. Contoh narasi yang berupa fiksi adalah novel, cerita pendek, cerita bersama. Kemudian yang kedua, ada paragraf deskripsi. Pengertian paragraf deskripsi adalah menggambarkan suatu dengan jelas dan terperinci. Paragraf deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap suatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola pengembangan yaitu A. Pola deskripsi spasial. Pola deskripsi spasial merupakan suatu pola pengembangan paragraf yang menggambarkan objek berupa ruang, benda, atau tempat. Yang B ada pola deskripsi sudut pandang. Pola deskripsi sudut pandang merupakan suatu pola sudut suatu objek. Pola pengembangan sudut pandangan dibagi menjadi dua, yaitu pola subjektif adalah pola pengembangan paragraf deskripsi dengan cara menggambarkan objek sehingga dengan penafsiran yang disertai kesan atau opini dari penulis. Kemudian pola objektif adalah pola pengembangan paragraf deskripsi dengan cara menggambarkan objek secara apa adanya tanpa disertai opini penulis. Yang C, pola deskripsi pengamatan atau observasi. Pola deskripsi pengamatan atau observasi adalah suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan. Pembaca seolah-olah dapat melihat atau mengalami sendiri tentang objek yang dilukiskan. Yang D, pola deskripsi fokus. Pola deskripsi fokus merupakan suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan menonjolkan suatu bagian objek yang dideskripsikan. Perhatikan pembaca atau pendengar terfokus pada bagian objek yang dideskripsikan. Paragraf deskripsi fokus ini dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa, objek benda, atau manusia. Paragraf ini menggunakan pilihan kata atau kalimat yang tepat untuk menarik perhatian pembaca. Dan yang ketiga adalah paragraf argumentasi. Pengertian paragraf argumentasi adalah karangan yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Untuk memperkuat ide atau pendapat penulis, wacana argumentasi menyertakan data-data pendukung. Tujuannya pembaca menjadi yakin atas kebenaran yang disampaikan penulis. Pada dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Paragraf argumentasi dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat, yakni menyampaikan terlebih dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Kata penghubung antar kalimat yang dapat digunakan dalam paragraf ini antara lain adalah oleh karena itu, dan demikian, dan oleh sebab itu. Yang keempat ada paragraf persuasi. Pengertian paragraf persuasi adalah paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta atau benar-benar terjadi. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya.
untuk mengajak pada atau mengimbau pembaca, penulis dapat menggunakan ungkapan persuasif seperti ayo atau mari. Dan yang kelima adalah paragraf eksposisi. Pengertian paragraf eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya pembaca mendapat pengetahuan atau informasi yang sejelasnya. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain adalah yang pertama berusaha menjelaskan sesuatu. Yang kedua adalah gaya tulisan bersifat informatif. Kemudian ada fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Dan yang keempat ada fakta dipakai sebagai alat untuk mengkontrekkan informasi. Paragraf eksposisi dapat dikembangkan melalui klarifikasi, ilustrasi, perbandingan atau pertentangan, laporan, proses, atau definisi. Berikutnya itu paragraf berdasarkan pola penalaran, di mana paragraf berdasarkan pola penalaran dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utama atau ide pokoknya terdapat pada bagian awal paragraf, di mana diikuti oleh kalimat-kalimat pendukung gagasan utama tersebut. Berikut adalah contoh dari paragraf deduktif. Khairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Penyair kelahiran Medan ini juga menjadi bagian dari sastra angkatan 45 yang terkenal selain Asrul Sani dan Rifai Apin. Puisi-puisi Khairil sangat dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah puisi berjudul Aku. Pada paragraf tersebut dapat kita temui gagasan utamanya adalah Khairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia, di mana gagasan utama terdapat pada awal paragraf. Berikut yaitu paragraf induktif. Apa sih itu paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau topiknya terdapat pada bagian akhir secara garis besar. Paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, diawali dengan menyebutkan peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang kedua, menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Berikut adalah contoh paragraf induktif. Ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata terdapat berbagai nilai siswa, sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan dan tidak ada seorang pun siswa yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Maka dapat kita temukan ide pokoknya terdapat pada bagian akhir paragraf, yaitu sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Berikutnya itu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Berikut adalah contoh dari paragraf campuran. Pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki pondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membuat karakter anak. Ketika berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer ke anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Maka dapat kita temukan gagasan utama atau ide pokoknya yaitu pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Berikutnya itu paragraf ineratif, di mana paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Berikut adalah contoh dari paragraf ineratif. Kekurangan mengkonsumsi sayur hijau bisa menyebabkan tubuh lesu karena kekurangan vitamin. Daya tahan tubuh pun berkurang karena hal tersebut. Jika demikian, penyakit bisa dengan mudah masuk menyerang tubuh
Kurang mengkonsumsi sayuran hijau juga bisa berisiko negatif bagi tubuh. Serat dalam sayuran hijau dapat memperlancar metabolisme tubuh. Tidak sedikit orang sembelit karena kurang mengkonsumsi sayuran hijau. Maka, gagasan utamanya dapat ditemukan pada bagian tengah paragraf, yaitu kurang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berisiko negatif bagi tubuh. Berikut yaitu paragraf naratif. Paragraf naratif atau paragraf menyebar, di mana paragraf ini memiliki pola semacam ide pokok yang menyebar sehingga tidak ditemukan kalimat utamanya, karena ide pokoknya atau gagasan utama itu terbagi ke bagian akhir, awal, dan tengah paragraf. Berikut adalah contoh dari paragraf naratif. Matahari belum tinggi benar. Embun masih nampak berkilau. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir, terasa menyejukkan hati. Dari paragraf tersebut tidak dapat kita temukan paragraf utamanya atau gagasan utamanya. Berikutnya yaitu pola pengembangan paragraf, di mana pola pengembangan paragraf dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pola pengembangan dengan cara umum ke khusus dan pengembangan dengan cara alasan ke alasan. Pola pengembangan dengan cara paling banyak dipakai untuk mengembangkan gagasan paragraf agar agak tampak teratur. Bagi penulisan pemula atau belajar, menyusun paragraf dengan menggunakan metode atau pola ini adalah cara yang paling disarankan. Pertimbangannya, di samping mengembangkan urutan umum khusus, juga relatif mudah dikembangkan. Selain itu, pola atau teknik tersebut paling banyak dipakai dalam karangan ilmiah dan tulisan ekspositorias seperti artikel dalam media massa. Cara ini digunakan dengan menuliskan paragraf dapat dilakukan baik dari umum ke khusus atau sebaliknya dari khusus ke umum. Dalam bentuk umum ke khusus, pikiran utama diletakkan pada awal paragraf lalu diikuti dengan perincian-perinciannya. Yang keduanya itu pengembangan dengan cara alasan-alasan, di mana dalam pengembangan ini fakta yang menjadi sebab terjadinya sesuatu ditemukan lebih dahulu. Sesuatu itu dikemukakan terlebih dahulu, kemudian disusun rincian-rincian sebagai akibatnya. Dalam hal ini, sebab merupakan pikiran utama, sedangkan akibat merupakan pikiran-pikiran penjelasnya. Cuman sekian mungkin yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.